Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan CBM 7 TV dalam acara Renungan Senja yang kedua untuk minggu ini, di mana kita sedang membahas khotbah yang disampaikan oleh sahabat saya Evangelis Lydia Santoso yang berjudul The Art of God's War, Seni Peperangan Tuhan. Kemarin kita sudah bahas bagaimana hebatnya peperangan itu, di mana hanya melalui puji-pujian. Nah, hari ini kita akan membahas kembali seninya Tuhan di dalam berperang, yaitu di 2 Raja-Raja ayat 3 dikatakan seperti ini, saudaraku. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Maka Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti yang membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Saudaraku, ketika Raja Moab memberontak, kebingunganlah Raja Yoram. Dia mengajak Yosafat Raja Israel dan Raja Edom untuk memerangi Raja Moab ini. Namun Yosafat mengatakan, tidak adakah di sini seorang nabi? Yosafat di antara 3 raja ini adalah yang masih percaya kepada kuasa Tuhan, kepada perkataan nabi-nabi Tuhan, saudaraku. Nah, lalu seorang pegawai daripada Yoram mengatakan, ada di sini ada Nabi Elisa. Nah, hebatnya saudaraku, ketika Elisa didatangi, Elisa mengatakan, aku tidak mau memandang kamu, 2 raja yang lain itu, hanya karena Yosafat. Itu pun dibilang, panggillah seorang pemetik kecapi. Dan setelah dipanggil, saudaraku, kecapi dipemetik, lalu dikatakan di sini Elisa mengalami kuasa Tuhan, kekuasaan Tuhan meliputi dia. Nah, setelah kekuasaan Tuhan meliputi dia, hebat saudaraku, siasat perang yang penuh seni yang indah diberikan Tuhan melalui Nabi Elisa kepada ketiga raja ini. Kita dengarkan dari Ibu Lydia tentang seninya. Ya, seninya itu seperti katakan mata kita itu tertipu, yang dinamakan saya nulis Fata Morgana. Ya. Elisa menjawab, ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu suruh membuat parit. Parit. Padahal ketika itu air nggak ada ya. Bukan kering. Lagi musim hujan, lagi musim kering, tapi disuruh membuat parit. Lalu yang kedua menjawab, memang nanti Tuhan akan menyerahkan Moab kepada 3 raja itu. Lalu dikatakan, dari mana ya datangnya air ya? Kok sudah dipersiapkan wadahnya dari parit-parit itu tadi? Ketika orang mempersembahkan korban, keesokan harinya itu tiba-tiba datang air dari arah Edom. Sehingga matahari bersinar, penuh airnya. Kemudian di pagi hari ketika matahari itu bersinar, si orang-orang Moab atau musuh itu melihat bahwa permukaan air itu seperti darah. Mereka ketakutan, kaget, shock. Wah, udah terjadi nih pertumpahan darah nih. Nah, kira-kira gitu ya. Terus mereka mau menjarah, mau memasuki kemah-kemahnya ketiga raja itu, ketiga raja-raja itu, ya kan? Lalu dalam keadaan nggak disangka-sangka, di dalam kemah-kemah itu sudah bersembunyilah orang-orang dari Edom, Yosafat, dan Yoram. Dan ya dalam keadaan nggak siap,
kehidupanmu engkau sedang mengalami persoalan yang mungkin menurut akal budimu sudah berusaha berpikir keras, sudah mencoba menghubungi saudara yang bijaksana, ada kolega-kolega yang hebat dan kuat, dan tidak mampu lagi menyelesaikan masalah apapun masalah. Ingat, datang ke Nabi Tuhan. Itu kalau tadi Raja Gideon langsung ya kepada Tuhan. Kalau kau udah rasa-rasa gak ada lagi hubungan dengan Tuhan, putus hubungan karena mungkin dosamu banyak, kau terintimidasi, kau tidak kenal Tuhan dengan baik, datang ke Nabi Tuhan yang memiliki karunia. Rendahkan hatimu di hadapan Nabi Tuhan, jangan sok. Jangan orang yang salah. Jangan juga ke nabi palsu ya. Nah, jangan ke orang yang salah. Datang ke Nabi Tuhan yang benar ya. Lalu saudara merendahkan diri. Katakan maksudmu, maka engkau akan didoakan oleh nabi atau hamba Tuhan yang benar-benar dari Tuhan yang penuh Roh Kudus itu. Dan biasanya seringkali nabi-nabi ini memberikan jawaban-jawaban yang memang tidak sesuai, tidak sama dengan cara dunia, saudaraku. Jadi jangan kaget. Asal memang kau tahu betul-betul dia hidup di dalam Tuhan, jawaban yang disampaikan itu seringkali berlawanan dengan apa yang kita pikirkan. Nah, tapi taatlah kepada suara Tuhan. Lihat coba cara peperangan mana, gak ada air, gak ada air. Hanya dengan iman, gali parit, disuruh gali parit. Semalaman hujan datang, air masuk ke parit itu, saudaraku. Pagi-pagi Tuhan mengatur matahari bersinar dengan terang, sehingga terjadi fata morgana. Dan lucunya, siapa yang membuat mata, retina mata, saraf mata ini supaya bisa berubah melihat fata morgana itu menjadi kayak darah? Itu semua hanya mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan, saudaraku. Nah, akhirnya apa? Mereka menjadi gaduh, orang Moab ini. Akhirnya mereka saling menyalahkan. Musuh yang kuat sekali seperti apapun, kalau sudah tidak bersatu, mudah ditaklukkan, tadi seperti yang Ibu Lydia katakan. Demikian seni perang Tuhan. Apapun yang ada di dalam hidupmu, kamu tidak bisa memuji-muji langsung. Belajar kepada hamba Tuhan. Tanya hamba Tuhan bagaimana caranya. Nah, ini saudaraku, inilah yang diajarkan. Tuhan itu tidak asal-asal, saudaraku, membangun gereja, mendirikan gembala, mendirikan pekerja. Itu semua untuk melengkapi umatnya, karena dia tahu ada saatnya umat Tuhan itu lemah, tidak mampu berhubungan dengan Tuhan. Walaupun tadinya mungkin engkau sudah pernah mengalami mujizat, sudah pernah mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan, tapi lama-kelamaan ketika kau tidak menaati sebagian atau semua firman Tuhan itu, imanmu bisa menjadi loyo dan kau kehilangan kepercayaan dan hidupmu diikat oleh roh ketakutan, roh putus asa, dan kamu tidak bisa lagi melihat jalan keluar yang baik daripada Tuhan. Mungkin Ibu Lydia bisa tambahkan kembali apa yang Ibu mau sampaikan kembali. Ada lagi musuh si Elisa yang Ibu sampaikan kemarin, ketika musuh raja yang tertawan, musuh mereka ditawan, cara Tuhan hebat. Ya, dia berkata kepada raja yang siapa namanya itu, raja siapa, pokoknya, biasakah engkau membunuh tawanan, dikatakan. Tapi malah nabi ini suruh kasih makan. Jadi genaplah firman Tuhan ya Bu ya, yang mengatakan bahwa berilah makan musuh. Soal kalah menang itu ada di tangan Tuhan. Jadi Ibu tadi bilang, kenapa harus ada objek perang ini? Untuk membuktikan kita mampu nggak kita sebenarnya ya melakukan firman Tuhan dalam segala situasi. Amin. Jadi kita semua harus berperang, memerangi ego kita, memerangi diri kita, kedagingan kita. Nah, kita besok akan dibawa kembali dengan Ibu Lydia ke bagian ketiga renungan senja ya, tentang mengapa Tuhan membawa kita kepada peperangan. Kalau toh juga yang mengatur peperangan itu, kenapa sih harus dibawa? Udah langsung buat aja menang. Oke, sampai
sore saudaraku. Jika saudara terberkati dengan renungan senja yang kedua ini, silahkan saudara ikuti kembali di YouTube saudara. Klik CBM7 atau CBM7 TV. Dan acara renungan senja sesuai dengan tanggal saudara bisa lihat atau yang lalu-lalu saudaraku. Dan saudara jangan lupa like, subscribe, pasang lonceng, dan share kepada banyak orang. Ambil bagian untuk memberitakan Injil. Sampai jumpa besok sore. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.